Sahabat Excellent, yuk ikuti perbincangan saya selanjutnya dengan Pak Edi Arifin. Pak Edi, waduh, ini perbincangan kita semakin menarik aja mengenai perjalanan hidup dan karir Bapak ya, dan juga mengenai Earscorp. Apa sih Pak strategi yang ingin Bapak lakukan untuk mengembangkan Earscorp ini ke depan? Iya, karena kita punya moto listening more for property, jadi kita selalu mendengar apa yang sedang terjadi di dunia properti. Seperti kemarin ya kita lihat bahwa ternyata selain Jakarta ada kota lain yang menarik ya di Bali yang kita coba masuk di sana dan kita melihat bahwa ternyata di sana masih banyak peluang yang kita bisa melakukan sesuatu di sana. Dan memang kita berhasil di sana, kita mengembangkan satu proyek berhasil, lalu kita mengembangkan proyek kedua dan lanjut yang ketiga. Dan strategi yang kita jalankan adalah bahwa kita melihat kalau ada satu peluang kita pelajari dan memang kita masuk ke dalamnya, ya. Jadi kita betul-betul kita mempelajari dengan sangat-sangat spesifik, ya. Karena properti itu unik, ya, dia sangat unik. Kalau kita memang biasa kalau kita mendengar properti selalu kembali lagi lokasi dan lokasi, tapi menurut saya memang masih ada lagi yang lain. Kayak ada komponen-komponen lain ya. Selain lokasi penting, tapi kita juga mesti melihat apa yang harus kita bangun di sana. Kita sudah pilih lokasi tepat, tapi kalau kita membangun sesuatu yang tidak tepat juga di sana, itu juga menjadi hambatan. Jadi seperti saya memperumpamakan adalah sebagai saya seorang juru masak. Saya menjadi koki. Kalau saya menjadi koki Chinese food, ya saya mahir membuat misalnya kue tiaw goreng ataupun apa. Tapi begitu saya sajikan ke orang-orang yang memang bukan yang penggemar Chinese food, walaupun masakan saya enak, tapi tidak ada yang mau makan. Kenapa? Karena salah saya. Saya sudah berusaha membuat masakan yang baik, tetapi saya menyajikan ke orang yang salah. Nah, begitu sebaliknya kalau kita. Tapi kalau saya melihat, kalau saya sudah punya masakan yang tepat dan saya menawarkan kepada orang yang tepat, yang memang dia suka. Nah itu market yang tepat, sehingga itu bisa langsung klop ya. Nah, jadi ya, memang strategi itu yang kita melihat bahwa kalau kita memasang sesuatu selain lokasi, kita juga melihat potensi apa yang harus kita bangun di sana, sehingga ya kita bisa memberikan kepada market bahwa ini adalah yang the best buat lokasi di sana. Ya. Dan itu yang sekarang sedang jalan itu baik di Bali, ada plan juga untuk di Makassar gitu ya Pak. Di Jakarta sendiri? Jakarta kita juga ada planning, ada beberapa tempat memang kita lagi survei, ya jadi di Jakarta saya juga memang menjadi satu project consultant, ya di mana saya membantu dari segi marketingnya, ya bagaimana mereka seorang developer bisa menjual dengan cepat dan baik. Nah, saya juga sedang membangun satu sistem, ya, di mana sistem ini nanti akan ada seperti kalau bahasa saya adalah G.I. Joe-nya Amerika, yang dimana mereka berperang, tapi ini adalah tim sales yang sekali diberikan satu properti sebentar mereka kayak rayap, habis gitu. Ini sedang kita lagi pikirkan cara-caranya, karena memang saya punya sistem networking, ya ini yang sedang kita bahas nanti yang akan kita basic networking yang sebelumnya dulu itu sangat bermanfaat sekali dalam proses pengembangannya saat ini ya Pak Edi ya. Dan bukan saja di kota besar seperti Jakarta, Bali maupun Makassar, tapi juga ada planning-planning ke depan untuk Earscorp berkembang di kota-kota lain. Ya, kita tidak menutup kemungkinan ada beberapa tempat ya, mungkin kita juga melihat ada di Pekanbaru ataupun di tempat-tempat yang lain. Area Sumatera ya kita jangkau juga. Kalimantan bagaimana Pak? Kalimantan kita juga melihat satu potensi yang besar. Kita melihat satu potensi yang besar ada di Kalimantan Timur, tapi memang kita sedang coba survei. Kita survei kira-kira itu apakah kita bisa masuk ke sana. Ya. Pak, saya pengen tahu nih Pak, apa sih yang membuat Bapak begitu excited masuk dalam dunia properti ini? Ya, seperti di awal saya bicara bahwa memang properti ini menjadi satu yang unik. Karena selalu grafik properti kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun
dia selalu ada peningkatan naik, di mana ada satu tahap dia akan menjadi peak, dia jadi orang bilang sekarang ini lagi wah properti lagi bagus ya, lagi booming nih, lagi boomnya. Jadi kalau kita lagi booming seperti ini, ya, kita jual apapun ya akan orang lebih menerima ya. Jadi kita tidak melawan arus. Kalau kita ikut arus ya tentu akan lebih baik. Karena menurut saya dalam beberapa kurun waktu terakhir ini memang kita sudah melihat bahwa properti akan booming. Ya, kita lihat dari suku bunga bank juga yang membantu KPR-nya. Nah, jadi kita melihat bahwa sekarang mungkin masyarakat sudah mulai melihat bahwa properti menjadi investasi yang sangat menjanjikan. Dimana kalau mereka investasi di properti, mereka berasa bahwa investasi mereka tidak akan turun, tapi akan selalu naik, naik dan naik. Nah, jadi saya melihat bahwa properti sekarang ini makin hari makin digemari, ya, menjadi satu investasi yang sangat menarik buat masyarakat umum. Jadi tidak heran kalau sekarang satu keluarga atau satu orang punya lebih dari satu properti. Lebih banyak trennya, lebih banyak investasinya ke properti ya Pak ya, untuk perkembangan di Indonesia saat ini. Ini kalau boleh tahu sedikit nih Pak, background pendidikannya cocok nggak nih? Atau jadi ini jadi passion juga gitu di dunia properti? Iya, memang kalau memang pendidikan saya memang bukan di properti, tapi memang karena saya basicnya tadi saya tahu networking, network itu yang saya pakai ya, dan kita melihat bahwa kembali lagi satu bisnis kalau kita pegang kepercayaan orang ya, kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Dan saya lihat bahwa memang ya kita belajar hari lepas hari, kita terus belajar untuk lebih maju ya, bahwa dunia properti itu sangat-sangat menarik, yang dimana kalau kita sudah membangun sesuatu dan itu digemari oleh masyarakat, itu menjadi satu kebanggaan tersendiri ya, dimana ya betul ya, saya kalau memang wah ini kita bangun sesuatu yang besar terus orang suka dan menjadi ramai, wah ini siapa yang bangun ya, nah itu menjadi satu kebanggaan ya, betul Pak. Perjalanan karir Bapak yang sudah Bapak ceritakan itu kan begitu panjang ya Pak ya. Nah, dalam perjalanan itu apakah selalu mulus atau mungkin bertemu dengan kendala dan tantangan di tengahnya? Nah, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Ya, kalau menurut saya tidak ada semua jalan yang gampang, atau tidak ada semua jalan. Kalau kita sedang berusaha tidak semua mulus terus ya, tentu ada beberapa lubang atau ada kerikil yang harus kita hadapi ya, karena menurut saya itu menjadi tantangan kita, dimana kalau ada masalah ataupun ada rintangan kita harus maju terus, apapun itu kita harus maju ya. Terkadang kita tidak bisa melihat bahwa satu tantangan itu menjadi satu hambatan, karena justru dengan hambatan itu kita belajar bahwa ini ternyata kok kita sudah pikirkan dengan baik-baik, tapi di dalam perjalanan ternyata ada satu halangan. Tapi halangan itu kita harus cepat mencari jalan keluarnya. Ya, dan kita harus terus berinovasi sehingga kita bisa selesaikan dengan baik. Biasanya tantangan dunia properti apa aja sih Pak? Banyak ya. Jadi tadi saya bicara bahwa memang kita sudah survei, kita sudah market survei kita bahwa ini adalah kita sudah merasa ini cocok kita Bang. Ternyata ya saya bilang kita sudah nyajikannya dengan baik, tiba-tiba kok ada sentimen pasar yang lain. Ya, kita bisa melihat itu, ya kita bisa segera, wah ini kita harus segera apa? Ya, apakah kita harus merubah konsepnya atau, tapi menurut saya adalah kita harus bergerak cepat. Kalau kita melihat sesuatu yang memang dalam perjalanan ini, wah ini kurang pas, ya kita harus segera ambil tindakan. Ambil tindakan, ini harus kita eksekusi dengan benar. Gitu. Pak Edi, perbincangan kita semakin menarik aja ya mengenai dunia properti dan juga lebih kepada perjalanan karir Pak Edi. Kita akan lanjutkan setelah commercial break berikut ini. Sahabat Excellent, perbincangan saya yang semakin menarik dengan Pak Edi Arifin akan saya lanjutkan setelah yang satu ini.